Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 146. Energi pedang lemah, dan menghantam bagian belakang kursi sebelum Hao Ren dan menghilang. Namun, itu adalah kejutan yang masih menyenangkan bagi Hao Ren. Dia hampir lupa bahwa meskipun Spirit Concentration Scroll adalah teknik yang paling dasar, semua teknik kultivasi canggih dibangun di atasnya. Cara kerjanya sama dengan matematika. Bahkan persamaan matematika yang paling maju pun didasarkan pada penambahan, pengurangan, penggandaan, dan pembagian dasar. Setelah macet berhari-hari, akhirnya dia merasakannya. Hao Ren mencoba mengondensasi 5 elemen ke telapak tangannya dengan gulir konsentrasi roh sebelum beredar Nature Essence menggunakan Splitting Light Sword Shadow Scroll. Awan energi kelabu yang samar-samar tampak seperti pedang muncul di telapak tangannya. Tembak! Teriak Hao Ren dalam benaknya sambil mendorong telapak tangannya ke arah luar jendela. Energi pedang terbang beberapa meter sebelum angin malam meniupnya. Hao Ren kental dan dibebaskan lagi. Energi pedang hampir tidak terlihat seperti pedang, dan tidak ada kekuatan di dalamnya. Dari kaca spion, pengemudi bus melihat Hao Ren yang mengayunkan telapak tangannya ke jendela berulang-ulang, dan dia berpikir sambil menghela nafas, sayang sekali pemuda yang baik-baik saja itu cacat mental. Bus berhenti di universitas, dan Hao Ren melompat, kembali ke asramanya untuk beristirahat. Kultivasi di bus membuat tubuhnya lelah, tetapi semangatnya tinggi. Dia merasa seperti baru saja memecahkan masalah matematika yang telah membingungkannya sejak lama. Rasa prestasi dan relaksasi membuatnya pusing. Suhan berharap bahwa Hao Ren dapat berkembang dengan mantap, dan itulah sebabnya dia hanya mengajarinya cara menyerap 5 elemen tetapi bukan metode menggunakannya. Namun, Hao Ren memikirkan semuanya dan belajar bagaimana melakukannya sendiri. Dia selangkah lebih maju dari gurunya. Itulah yang dilakukan oleh para siswa terbaik. Selalu selangkah lebih maju dari kurikulum guru. Sekarang, dia bisa melepaskan energi pedang samar sesuka hati, meskipun itu akan mengkonsumsi esens alam yang dia simpan di tubuhnya. Hao Ren berlatih sambil berjalan, dan dia hanya berhenti berlatih setelah dia mahir. Lagi pula, dia tidak ingin mengkonsumsi semua esensi elemen berharga yang tersimpan di tubuhnya. Dia memutuskan bahwa dia akan bertanya kepada Suhan besok tentang bagaimana mempercepat kultivasinya dengan gulir bayangan pedang bayangan cahaya dan mencapai tingkatkan sebelumnya. Di malam hari, Qin Shaoyang, yang mengenakan kemeja hitam yang elegan, berdiri di atas sebuah gedung dan menyaksikan Hao Ren yang dengan gembira bermain dengan energi pedang di telapak tangannya sambil berjalan ke area asrama. Setelah mendengus pelan, pria ini menghilang. Pada hari kedua, Hao Ren mengisi esens alam di tubuhnya dengan gulir konsentrasi roh di kelas, merasa seperti acu poin 108-nya penuh dengan esens lagi. Bel berbunyi, dan Hao Ren membawa setumpuk buku untuk kembali ke perpustakaan. Dia sangat sibuk baru-baru ini sampai-sampai buku-buku itu harus diselesaikan sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dia akan memasuki perpustakaan ketika seseorang memanggilnya. Dia berbalik dan melihat Xie Yujia berwajah merah muda, yang juga memiliki setumpuk buku di tangannya, bergegas ke arahnya. "Apakah kamu mengembalikan buku juga?" tanya Hao Ren sambil tersenyum kaku. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" "Aku tidak akan memakanmu." Xie Yujia tersenyum ringan dan menabraknya dengan sikunya sebelum berjalan bersamanya ke perpustakaan. Hari ini, dia mengenakan gaun bergaris longgar. Sama seperti pakaiannya yang biasa, itu sederhana tapi menyegarkan. "Mengapa kamu menghindariku selama 2 hari ini? Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah?" Xie Yujia bertanya sambil berjalan. "Tidak. Itu karena, benda itu." Hao Ren tergagap, mengetahui bahwa Xie Yujia akan mengerti apa yang dia maksud. "Awalnya, aku memang heran. Tetapi sekarang setelah beberapa pemikiran, itu adalah apa adanya," kata Xie Yujia. Aula di lantai pertama perpustakaan dibagi menjadi beberapa bagian oleh papan tulis. Sedang dipersiapkan untuk pameran seni besok. Hao Ren berdiri di samping Xie Yujia di eskalator yang bergerak perlahan. Dia bertanya, "Apa maksudmu dengan, apa itu? Lalu, apa yang kamu maksud dengan, karena hal itu?" Xie Yujia mengembalikan pertanyaan. Diam-diam mengakui kekalahan, Hao Ren berkata dengan pasrah, "Maksudku, aku adalah kakak tua kecil. Dan, itu apa adanya, juga merujuk pada fakta bahwa kamu adalah adik laki-lakiku yang lebih tua," kata Xie Yujia ringan.
Mengetahui bahwa ketua kelas terlalu pintar untuknya, Hao Ren mengganti topik pembicaraan dengan bertanya, apakah ayahmu kembali? Ya, sedikit lebih lambat dari yang dia rencanakan. Aku melihatnya tadi malam di bandara, jawab Xie Yujia. Hao Ren berpikir sejenak dan berkata, aku seharusnya melihatnya juga. Ingatan masa kecilnya tidak jelas, tetapi dia masih ingat bahwa ayah Xie Yujia baik padanya. Tidak apa-apa, jawab Xie Yujia sambil menggelengkan kepalanya sambil memegang buku-buku di tangannya. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Berdiri bersama di eskalator yang bergerak, mereka tampak seperti salah satu pasangan siswa yang biasa terlihat di kampus. Oh, gadis kecil, Zhao Yanzi, menarikmu ke samping dan berbicara denganmu terakhir kali. Apa yang dia katakan? Tanya Hao Ren tiba-tiba. Tidak ada yang serius. Dia hanya bertanya padaku apakah aku menyukaimu. Xie Yujia mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan santai. Hati Hao Ren tersentak, tidak berani bertanya apa jawabannya. Sebenarnya, aku heran ketika aku tahu bahwa kamu adalah adik laki-laki kecilku. Aku merasa bodoh memikirkan kembali kata-kata yang aku katakan kepada kamu, kata Xie Yujia sambil menggigit bibirnya dengan gigi putihnya. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya dan berbalik ke Hao Ren tiba-tiba, mengulurkan tangan putih lembut padanya sambil memegang buku-buku di perutnya dengan yang lain. Sangat senang bertemu denganmu, katanya. Hah? Hao Ren membeku. Ini adalah adegan yang ada dalam benakku tentang pertemuan dengan adikku yang lebih tua. Xie Yujia mengulurkan tangannya dan berkata, senang bertemu denganmu lagi, adik tua kecil. Mulai sekarang, semuanya akan dimulai kembali dari awal. Restart dari awal, kata-kata itu menyentuh hati Hao Ren karena semua kenangan yang dia miliki dengannya muncul kembali di kepalanya. Hao Ren mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Kamu seharusnya mengatakan, senang bertemu denganmu, Little Wortel, kata Xie Yujia sambil tersenyum. Sementara eskalator bergerak perlahan, para siswa di lantai pertama dan kedua semua melihat gadis cantik yang memegang tangan pria yang tampak polos. Beberapa dari mereka bingung, ada yang cemburu, tetapi tidak ada yang tahu latar belakang yang mencakup rentang waktu lebih dari 10 tahun. Eskalator naik ke atas, dan Xie Yujia melepaskan tangan Hao Ren dan menghela napas dalam-dalam seolah-olah dia akhirnya bebas dari tekanan dan beban yang menumpuk selama 10 tahun terakhir. Meskipun awalnya sedikit berbeda dari yang aku bayangkan, sekarang semuanya ada di tempatnya yang benar. Kami bertemu satu sama lain lagi, dan kami bisa mulai lagi. Xie Yujia memandang Hao Ren dan tersenyum samar ketika gumpalan rambut hitam di sekitar telinganya sedikit berkibar. Kamu adalah Little Older Brother di tahun kedua, dan aku Little Wortel di tahun kedua. Seperti sebuah jam yang telah disesuaikan dengan waktu yang tepat, pikiran dan perasaan berantakan Hao Ren mulai cerah dengan jabat tangan sederhana ini. Aku punya dua pertanyaan, Hao Ren menggertakkan giginya dan bertanya, kamu menunggu adikmu yang lebih tua karena kamu ingin memberi dia dan dirimu kesempatan, kan? Ya, Xie Yujia mengangguk. Dia berharap untuk reuni seperti ini. Meskipun mungkin tidak ada hasil, dia punya sesuatu untuk diharapkan. Bagaimana jika dia tidak muncul? Hao Ren terus bertanya. Kalau begitu, aku mungkin akan meninggalkan kesempatan untuk seorang pria bernama Hao Ren, tapi itu akan di tahun ketiga, kata Xie Yujia ringan sebelum berjalan ke bagian meminjam dengan buku-buku di tangannya. Bab 147. Hao Ren mengikutinya ke bagian pinjam. Setelah mengembalikan buku-buku yang dia pinjam terakhir kali, Xie Yujia berjalan ke rak-rak sains dan teknologi sementara Hao Ren pergi ke rak budaya dan seni. Aku melihat Qin Shao yang kemarin. Wow, dia sangat tampan. Dikatakan bahwa dia memiliki murid emas. Benarkah? Pandangan aku tidak jelas. Aku baru saja melihat dari jauh dia mengarahkan pengaturan di area pameran. Dia begitu gagah dengan baju abu-abunya. Apa yang kalian bicarakan? Qin Shaoyang. Aku melihatnya kemarin ketika dia berjalan melewati pintu masuk perpustakaan. Pupil matanya berwarna keemasan di bawah sinar matahari. Dia cantik. Gosip para gadis melayang melalui rak buku dan mencapai Hao Ren yang berdiri di daerah itu. Murid emas, Hao Ren mengepalkan tinjunya karena dia punya firasat buruk tentang niat Qin Shaoyang. Seorang inspektur patroli tiba-tiba muncul di Ocean City Timur tepat sebelum pesta ulang tahun Zhao Yanzi. Tujuannya jelas. Kecuali Qin Shaoyang, yang telah mengungkapkan identitasnya, Hao Ren bertanya-tanya berapa banyak inspektur yang menyamar diam-diam datang ke sini. Pesta ulang tahun Zhao Yanzi adalah kompetisi penyamaran kekuasaan antara Laut Timur dan Laut Barat.
Mengatakan bahwa itu adalah tampilan kekuatan sebelum perang adalah representasi yang akurat. Zhao Guang mengundang para senior dan pertapa untuk bergabung dengan sisinya sementara Samudra Barat juga sedang mempersiapkan pasukan mereka. Sementara itu, inspektur akan datang ke pesta untuk melihat apakah mereka harus campur tangan. Sementara gadis-gadis itu masih bergosip, Hao Ren menemukan buku-buku yang dia inginkan dan pergi ke pintu keluar untuk memeriksanya. Xie Yujia juga menemukan buku-buku yang dia butuhkan dan berjalan keluar dari bagian lain. Kamu memiliki berbagai minat, berdiri di garis di belakang Hao Ren, Xie Yujia tidak bisa membantu tetapi berkomentar ketika dia melihat buku-buku seperti 8 Meridian Luar Biasa, Yin Yang dan 5 Elemen, dan Taoisme Kitab Suci Klasik di tangannya. Yah, itu hanya untuk bacaan biasa, jawab Hao Ren sebelum menoleh dan melirik buku-buku di tangan Xie Yujia. Presiden kelas, kaulah pekerja keras. Itu semua adalah buku akademis. Ujian tengah semester sudah dekat. Aku harus menemukan bahan pelajaran tentang topik-topik yang tidak diajarkan dengan jelas di kelas. Aku perlu mempelajari buku-buku ini bersama dengan buku pelajaran kami untuk sepenuhnya memahami segalanya, kata Xie Yujia. Hao Ren tersenyum pada ketua kelas yang memiliki sikap serius terhadap belajar. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, bisakah aku meminjam catatan kamu dan membuat salinannya? Kamu hanya tidak mendengarkan di kelas, Xie Yujia melemparkan pandangan, menghina, sebelum mengatakan, kamu bisa datang dan mengambilnya sebelum ujian tengah semester. Hao Ren sangat senang. Xie Yujia memiliki catatan terbaik dan terinci di kelas. Mereka seperti panduan ujian dengan semua poin penting ditekankan. Dengan catatannya, ia akan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk menjejali ujian. Namun, Hao Ren merasa bersalah hanya dengan mencuri kerja kerasnya selama setengah semester. Setelah ujian, aku akan mentraktirmu makan. Dia menawarkan. Kamu ingin menyuapku hanya dengan makan, Xie Yujia bergumam tetapi tidak keberatan. Setelah berjalan keluar dari bagian pinjaman, mereka membawa eskalator ke lantai pertama bersama-sama. Olah marmer di lantai pertama sekarang seluruhnya dibagi menjadi beberapa bagian oleh papan tulis. Dilihat dari atas, tampak seperti labirin. Sepertinya Qin Shao yang cukup terkenal, kata Xie Yujia. Presiden kelas, apakah kamu salah satu penggemarnya juga? Kata Hao Ren. Idola aku adalah Hao, Xie Yujia berseru. Namun, dia menangkap dirinya sendiri dan berkata, Qin Shao yang dikatakan cukup tampan, tapi aku tidak tertarik padanya. Hao Ren tidak terkejut. Xie Yujia adalah penggemar ilmu pengetahuan, dan idolanya adalah ilmuwan terkenal. Dia tidak memiliki banyak minat pada artis. Tapi kamu sepertinya tertarik dengan budaya dan seni. Xie Yujia bertanya sambil melirik buku-buku di tangan Hao Ren. Di tumpukan buku di tangan Hao Ren, ada ilustrasi seni China dan asing, 100 artis paling terkenal dalam sejarah dan pengantar seni kontemporer di samping buku-buku Taoisme. Hanya sedikit. Hao Ren mengatur ulang tumpukan buku di tangannya saat dia menjawab. Dia digoda tanpa belas kasihan oleh Zhao Yanzi kemarin ketika mereka mengunjungi distrik seni 1825. Dia merasa seperti orang buta huruf di dunia seni yang disebut, dan itulah sebabnya dia meminjam buku-buku. Dia ingin membiasakan diri dengan dunia seni. Eskalator bergerak ke aula di lantai pertama, dan mereka berjalan di sepanjang jalan di tengah area pameran. Mereka akan keluar dari perpustakaan ketika Qin Shao yang mengenakan jaket abu-abu tipis berjalan ke arah mereka. Di bawah tatapan kagum para gadis di pintu masuk, dia mengistirahatkan pandangannya pada Hao Ren sebelum melangkah ke perpustakaan. Apakah dia mengenalmu? Xie Yujia bertanya dengan heran. Tidak juga. Aku baru saja bertemu dengannya sekali, kata Hao Ren ringan. Xie Yujia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak ingin terlalu mengganggu bisnis Hao Ren. Setelah melambai di Hao Ren, dia berjalan menuju sepedanya. Saat mereka pergi, Qin Shao yang telah berjalan ke perpustakaan, perlahan-lahan menoleh dan melirik ke arah Xie Yujia. Saat Hao Ren kembali ke asrama dengan buku-bukunya, dia dikelilingi oleh orang-orang. Ren, ini terlalu banyak. Kamu adalah musuh bersama semua orang. Kamu harus mentraktir kami makan. Bagikan Kiki 1 nomor 2 keindahan, atau kamu akan mati. Hao Ren menatap mereka dengan heran. Ada apa? Tanyanya. Jangan bodoh. Huang Jianfeng semakin marah. Si cantik kembar baru saja datang ke gedung asrama kami dan membawakanmu kue coklat yang mereka panggang. Teriaknya. Ini terlalu banyak. Kita harus menghukum Ren dengan hukuman mati. Teriak mereka.
Para pria lajang sangat marah pada Hao Ren karena menerima kue yang dipanggang oleh si cantik kembar. Kesal, Hao Ren harus mengakui bahwa Lu Linlin dan Lu Lili memiliki minat yang luas. Di waktu luang mereka ketika mereka tidak berkultivasi, mereka mungkin jatuh cinta dengan kue. Di mana kue itu? Tanya Hao Ren saat dia berjalan ke asrama. Kita semua memakannya. Tidak ada yang tersisa. Yu Rong berteriak. Hao Ren memutar matanya tetapi tidak mengatakan apapun setelah mempertimbangkan kecemburuan mereka yang membara. Dia bertanya-tanya apa ramuan yang telah dimasukkan Lu Linlin dan Lu Lili ke dalam kue yang mereka buat dan apa yang akan mereka lakukan pada orang-orang itu. Oh, tidak, Gu Jiadong yang memiliki perut terlemah di antara mereka tiba-tiba meletakkan telapak tangannya di perutnya dan berteriak kesakitan. Tepat setelahnya, wajah Cao Ronghua menjadi sangat marah sebelum dia berlari ke kamar mandi umum di lantai 3. Satu demi satu, mereka semua bergegas ke kamar mandi. Bahkan Zhao Jiayi, yang paling cocok dari mereka semua, tidak tahan. Dia juga memegangi perutnya dan bergegas ke kamar mandi karena dia sudah makan 3 potong kue, 3 kali konsumsi Cao Ronghua. Segera, kamar mandi umum di lantai 3 diliputi bau tak sedap. Hao Ren menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berpikir, yah, setidaknya kue itu membantu mereka menghilangkan kotoran di tubuh mereka, dan kurasa mereka tidak akan rentan terhadap penyakit apapun dalam beberapa tahun. Beberapa menit kemudian, Cao Ronghua berjalan keluar dari kamar mandi dengan satu tangan menutupi hidungnya dan yang lainnya menggosok pantatnya. Namun, begitu dia mencapai pintu kamar asrama mereka, wajahnya berubah dan dia bergegas kembali ke kamar mandi. Hao Ren tidak tahan dengan bau busuk, jadi dia keluar dari gedung asrama untuk melarikan diri. Keluar dari gedung bersamanya adalah orang-orang yang berada di lantai pertama, kedua dan keempat. Tidak ada yang tahan bau busuk meresap di gedung. Hao Ren berjalan lebih jauh sebelum mengguncang bel kecil di pergelangan tangannya. Setengah menit kemudian, Lu Linlin dan Lu Lili berjalan keluar dari gerbang selatan kampus dan menuju area asrama. Gongzi, apakah kamu suka kue? Mereka berjalan ke Hao Ren sebelum bertanya dengan riang sambil memegang tangan satu sama lain. Aku tidak memakannya. Teman asrama aku memakannya. Sekarang mereka semua memiliki pembersihan internal di kamar mandi. Apa yang kamu masukkan ke dalam kue? Hao Ren bertanya kepada mereka tanpa daya. Sangat. Bagaimana? Lu Lili membelalakan mata besarnya yang manis dan meletakkan jari-jarinya di mulut, tampak tidak bersalah. Gongzi, mengetahui bahwa kamu lelah dengan kultivasi baru-baru ini, kami mendapat 6 pil pengisian esensi dari Penatua Lu dan membuminya menjadi bubuk sebelum memasukkannya ke dalam kue, jawab Lu Linlin. Itu tidak akan membahayakan mereka, kan? Tanya Hao Ren sambil menghela nafas. Mereka semua makhluk fana yang tidak tegar dengan kultivasi. Obat mujarab terlalu banyak untuk mereka pegang di dalam, dan itulah sebabnya mereka harus berlari. Namun, mereka tidak akan dirugikan. Sebaliknya, itu akan membantu mereka menghilangkan kotoran dan meningkatkan kesehatan mereka, kata Lu Linlin. Santai, pikir Hao Ren, ini adalah berkah tersembunyi bagi orang-orang serakah ini. Lagi pula, mereka memiliki rasa eliksir yang tidak dapat diakses oleh makhluk fana manapun. Tapi kita adalah penyebab masalah mereka. Haruskah kita naik dan meminta maaf kepada mereka? Khawatir, Lu Lili bertanya pada Lu Linlin. Kami berulang kali mengatakan kepada mereka bahwa kue untuk Gongzi dan mereka masih memakannya, Lu Linlin jengkel. Dia sedikit marah pada kenyataan bahwa orang-orang telah memakan kue yang dia dan saudara perempuannya menghabiskan setengah malam untuk memanggang. Oh, aku punya hal lain untuk memberitahumu. Hao Ren membuka telapak tangannya dan mengungkapkan energi pedang abu-abu yang tidak jelas. Pedang kental dengan esensi. Lu Lili berseru sebelum bersenandung dengan memerah, Gongzi, kau hebat. Hao Ren malu pada respons Lu Lili. Seruannya begitu naif sehingga dia merasa seperti anak TK yang dipuji oleh guru ketika dia memecahkan masalah matematika 1+1. Bagaimana aku menggunakannya? Tanya Hao Ren. Meskipun Su Han bisa mengajarinya dasar-dasar, dia belum mengusahakan gulir bayangan pedang membelah cahaya. Lu Linlin dan Lu Lili lebih akrab dengan detail teknik ini. Kamu bisa melepaskannya melalui pusat telapak tanganmu, atau kamu bisa menembakkan energi pedang dengan ujung jarimu, kata Lu Lili. 6 keseimbangan pedang ilahi 2. Hao Ren langsung cerah. Saat ini, karena kelima elemenmu tidak seimbang, energi pedang tidak mengandung kekuatan. Kalau tidak, ketika kamu melepaskan energi pedang, itu pada dasarnya akan menjadi kilatan karena menggabungkan kelima elemen.
Itu akan menghancurkan teknik unsur lainnya, Lu Linlin melanjutkan. Kedengarannya luar biasa, Hao Ren menarik energi pedang abu-abu dan bertanya, apakah Qin Shaoyang menyebabkan masalah bagi kamu akhir-akhir ini? Tidak. Ketika kami bertarung melawannya kemarin, aku merasa dia seharusnya berada di level menengah Kun. Adikku dan aku berada di luar ranah 5 elemen, dan itulah sebabnya dia tidak bisa bertahan melawan kita tidak peduli seberapa kuat teknik elemen logamnya, kata Lu Linlin. Oh, dia mengolah teknik unsur logam. Tanya Hao Ren. Teknik unsur logam memiliki kemampuan ofensif terkuat, dan itulah sebabnya kekuatan tempurnya setara dengan Su Han meskipun wilayah kultivasinya lebih rendah. Jika kita tidak memiliki tipe tubuh khusus yang dapat menahan 5 elemen di alam, kita mungkin tidak akan cocok untuknya juga, kata Lu Linlin. Bab 148. Suku naga dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan kekuatan unsur berbeda yang mereka kembangkan. Baik Samudra Timur dan Samudra Barat milik klan elemental naga air. Metal Elemental Dragon Clan adalah yang paling unik dari 5 Elemental Dragon Clan karena mereka yang paling berbakat, memiliki kekuatan tempur terbesar, dan hidup dengan kebanggaan yang tak tertandingi. Mereka jarang berpartisipasi dalam bisnis suku naga dan biasanya menjaga diri mereka sendiri. Qin Shaoyang adalah salah satu yang langka yang bepergian di dunia fana, Lu Linlin menjelaskan. Hao Ren tidak pernah tahu bahwa naga dibagi sesuai dengan elemen mereka. Jika dia tidak memilih untuk menumbuhkan gulir bayangan-bayangan membelah pedang yang mengharuskan pembudidaya untuk mengumpulkan 5 elemen secara bersamaan, dia akan menjadi anggota klan naga elemen air setelah mencapai tingkatkan. Linlin, Lily, aku punya ide, kata Hao Ren tiba-tiba. Kami mendengarkan, mereka memandangnya dan berkata, "Yah." Wajah Hao Ren berubah serius. Terakhir kali ketika kamu mengukur komposisi unsur dari esens alam di tubuhku, unsur tanahku adalah 7%, yang terendah. Namun, persyaratan dasar gulir bayangan pedang bayangan cahaya adalah untuk memiliki keseimbangan dari 5 elemen. Jika aku menurunkan jumlah elemen lain ke elemen bumi, apakah itu akan dianggap sebagai keseimbangan? Petik 2. Gongxi, ini, Lu Linlin berpikir sejenak dan berkata, pembongkaran kemajuan kultivasi kamu saat ini. Bisakah aku mencobanya? Tanya Hao Ren. Dia tahu bahwa pada akhirnya dia bisa mengumpulkan esens alam yang cukup suatu hari, tetapi itu akan memakan waktu lama. Bagaimanapun, ulang tahun Zhao Yanzi adalah minggu depan. Dia telah memikirkan metode ini selama berhari-hari. Jika dia tidak bisa mendapatkan keseimbangan dengan banyak natur esens, dia bisa mendapatkannya dengan kurang. Itu seperti permainan catur. Kamu kehilangan beberapa bagian dengan sengaja untuk meningkatkan peluang memenangkan permainan. Lebih sulit untuk mengumpulkan natur esens daripada menghilangkannya. Apakah kamu yakin tentang ini, Gongxi? Lu Linlin bertanya. Ya. Hao Ren mengangguk. Kalau begitu, aku akan mengajarimu mantra Dharma yang bisa menghilangkan beberapa esensi unsur lain di tubuhmu. Lu Linlin mencondongkan tubuh ke telinga Hao Ren dan berbisik padanya. Aroma hangat melayang ke telinga Hao Ren, dan posisinya tampak agak terlalu dekat untuk teman-teman biasa. Setelah menghafal mantra Dharma, Hao Ren dengan lembut mendorong Lu Linlin darinya dan berkata, mengerti. Kalian bisa pergi sekarang. Perpisahan, Gongxi. Para saudari Lu tersenyum sebelum berbalik dan berjalan beriringan. Rambut kepang mereka yang panjang bergoyang-goyang di tubuh ramping mereka. Kakak, apakah kamu pikir Gongxi akan dalam bahaya ketika dia mencobanya? Lu Lili bertanya pada Lu Linlin dengan prihatin ketika mereka berjalan keluar dari area asrama. Tidak ada jaminan keamanan dalam budidaya. Namun, gulir bayangan-bayangan membelah cahaya adalah teknik paling aman, dan aku pikir dia akan baik-baik saja. Lu Linlin mengangkat kepalanya, dan matanya berbinar. Yah, Gongxi kita adalah pria yang luar biasa. Penggarap biasanya paling mementingkan esensi alam mereka, tetapi Gongxi berani menghalau itu untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk maju. Sangat mungkin bahwa dia akan menjadi berpengaruh suatu hari nanti. Memang, apa yang direncanakan Gongxi lakukan mengikuti hukum alam tentang memberi dan menerima. Apa yang dia lakukan selalu masuk akal. Tak heran aku merasa sangat nyaman di sekitarnya, kata Lu Lili. Kamu benar-benar penyanjung yang terang-terangan. Lu Linlin mengulurkan tangan dan mencubit hidung imut Lu Lili. Aku tidak. Aku hanya menyatakan kebenaran, Lu Lili mencoba meraih lengan ramping Lu Linlin. Mereka telah berjalan beriringan, tetapi sekarang mereka mulai bermain satu sama lain, menarik perhatian para siswa di dekatnya yang berpikir bahwa itu adalah pemandangan paling indah di kampus. Sementara itu,
Hao Ren berdiri di tempatnya dan diam-diam melafalkan mantra Dharma, yang telah diajarkan Lu Linlin kepadanya, 3 kali. Kemudian, dia memeriksa arlojinya, berjalan keluar dari area asrama, dan menuju ke kantor Su-han. Di kedua sisi jalan, ada spanduk mempromosikan pameran seni. Fakta bahwa sekolah meminjamkan seluruh lantai pertama perpustakaan ke Qin Shaoyang menunjukkan dukungannya yang cukup besar untuk pameran seni pribadi pertama Qin Shaoyang di Cina. Fakultas Seni di East Ocean University adalah perguruan tinggi independen yang menikmati reputasi tertentu di Cina beberapa tahun sebelumnya, tetapi baru-baru ini bergabung dengan Universitas East Ocean. Direktur Fakultas Seni adalah semua orang terkenal di lingkaran seni, dan fakultas telah mempertahankan kekuatan akademisnya yang kuat. Namun, Fakultas Seni memiliki gedung sendiri dan jarang bertemu dengan program dan fakultas lain. Itu lebih seperti kelompok independen. Mendengar bahwa Qin Shaoyang akan mengadakan pameran satu orang, gadis-gadis di Fakultas Seni semua bersemangat, dan sekolah berharap untuk lebih memperluas pengaruh Fakultas Seni melalui pameran ini. Setelah melintasi alun-alun di depan perpustakaan, Hao Ren memasuki kantor Su-han di gedung administratif. Su-han berkultivasi dengan mata terpejam, dan dia tetap diam setelah merasakan kedatangan Hao Ren. Tidak ingin mengganggu kultivasinya, Hao Ren duduk di seberangnya. Di masa lalu, dia datang ke sini untuk menumbuhkan esens alam dan meningkatkan kekuatannya. Namun, dia datang untuk menghilangkan beberapa esens alam hari ini. Jika Su-han tahu tentang tujuannya, dia akan tercengang. Denatur esens perlahan-lahan beredar di tubuh Hao Ren sementara dia mulai mengaktifkan 5 elemen satu persatu dengan Dharma Spell yang diajarkan oleh Lu Linlin. Dia menempatkan elemen-elemen itu ke dalam bola dan memperlihatkannya di udara setengah meter dari dadanya. Dari kiri ke kanan, mereka terbuat dari logam, kayu, air, api, dan tanah. Jumlah elemen bumi adalah yang terendah yaitu hanya 7%. Hao Ren dengan hati-hati mengusir elemen kayu ekstra melalui ujung jarinya sedikit demi sedikit. Saat ini, 11%. Dia memusatkan semua perhatiannya pada proses, mengetahui bahwa akan sulit baginya untuk mengisinya jika dia secara tidak sengaja melepaskan terlalu banyak. Jika dia merilis terlalu banyak, dia harus menurunkan jumlah elemen lainnya lebih jauh. Hao Ren berhenti melepaskan elemen kayu ketika dia merasa jumlahnya tepat. Kemudian, dia mulai menyesuaikan jumlah elemen logam yang berada di 12%. Sekarang, wajahnya dipenuhi keringat, sangat berbeda dari keadaan rileksnya di sesi kultivasi sebelumnya. Ketika elemen logam disesuaikan, Hao Ren beralih ke elemen api dan elemen air. Yang terakhir memiliki persentase tertinggi dan karenanya membutuhkan waktu lebih lama daripada yang lain. Merasa bahwa jumlah elemen air dalam tubuhnya turun dari aslinya 54% ke tingkat elemen tanah yang tidak substansial, Hao Ren merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, itu adalah sebagian besar kekuatannya, dan dia telah mengumpulkannya melalui kultivasi intensif. Keringat mengalir ke bawah dagu Hao Ren dan berlutut. Merasa bahwa 5 elemen sebelum dadanya hampir mencapai tingkat yang sama, Hao Ren mulai melakukan beberapa penyesuaian kecil dengan hati-hati. Sama seperti reservoir air, sulit untuk mendapatkan air tetapi cukup mudah untuk melepaskannya. Hao Ren melepaskan esens alam di tubuhnya kembali ke alam, dan akan sulit baginya untuk mendapatkannya kembali ke tubuhnya. Setelah waktu yang lama, Su-han membuka matanya sedikit dan melihat bahwa Hao Ren basah oleh keringat. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa dia telah menjadi gila dan kacau. Setelah dia merasakan tidak ada lonjakan energi aneh padanya, dia santai. Garis merah redup, biru, putih, dan hijau dilepaskan dari tubuh Hao Ren. Apa yang dilakukan orang ini? Su-han bingung. Selesai. Hao Ren yang duduk bersila membuka matanya tiba-tiba. Dengan keseimbangan dari 5 elemen, tubuhnya mengalami rasa kebebasan yang fantastis. Pada saat ini, lapisan awan berkumpul di langit di atas gedung administratif. Apakah dia menerobos ke tingkat Kan? Dia sangat cepat, khawatir, Su-han menatap Hao Ren. Setelah mendeteksi apa yang ada di langit, bahkan Su-han yang biasanya mempertahankan ketenangan tenang terpana. Kesengsaraan awan petir kecil. Bab 149. Hampir seketika, awan putih bersih di atas East Ocean University menjadi gelap. Mengutuk. Ada apa baru-baru ini? Apakah ada setan yang mengintai di sekitar sekolah kita? Kenapa cuaca di sini sangat tidak normal? Awannya aneh, dan tidak ada ahli meteorologi yang keluar dengan penjelasan. Apakah mungkin seseorang naik ke surga? Di dalam East Ocean University,
para siswa berbicara dengan semangat di antara mereka sendiri di bawah awan hitam. Ledakan. Kilatan petir melintas di awan diikuti oleh guntur tumpul. Tidak ada baut petir yang terang, tetapi percikan cahaya perak di awan berubah menjadi panah cahaya yang tidak terlihat oleh makhluk fana dan melesat ke kantor Su-han. Ini mereka. Su-han mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa dan menyebar formasi susunannya. Namun, panah petir menembus formasi arah elemen 5 dan menembak ke arah Hao Ren. Dengan kekuatan Hao Ren saat ini, dia benar-benar tidak bisa melihat sumber panah petir. Seperti makhluk fana biasa, dia bahkan tidak bisa mendeteksi mereka. Su-han menarik pedang panjangnya dan mengaktifkan Ice Frost Scroll untuk memblokirnya. Tepuk, tepuk. Petir itu menyusuri pedangnya dan sedikit mematikan tangannya. Ledakan. Petir yang tersebar di ruangan digabungkan menjadi baut petir tebal sebelum menabrak kepala Hao Ren. Hao Ren merasa seolah-olah arus listrik yang tak terhitung memasuki tubuhnya. Tingkat pertama gulir bayangan pedang bayangan yang membelah 5 elemen elemental. Hao Ren duduk tegak sementara 5 esensi unsur yang tersebar di tubuhnya berubah menjadi 5 pilar unsur. 24 vertebra pada tulang belakangnya berhubungan dengan 24 ki. 12 bagian trakea berhubungan dengan 12 conglou, dan 18 bulungan usus kecil berhubungan dengan 18 tingkat neraka. Jantung disebut sebagai Jianggong. Paru-paru disebut sebagai Huagai. Lidah yang dimaksud adalah Huachi, dan kakinya disebut sebagai Yongkuan. Menumbuhkan menggunakan petir. 5 elemen yang seimbang dapat mengambil petir secara langsung. Petir memasuki tubuh Hao Ren dan tetap diam. Sementara itu, awan gelap berserakan, dan langit kembali cerah. Melihat Hao Ren dengan takjub, Su-han menyingkirkan pedang panjangnya dan menggosok lengannya yang mati rasa. Apakah itu penangkaran petir yang legendaris? Dia berpikir, memperkuat tubuh dengan petir surgawi dan menarik daya dari penerangan bumi. Berdiri di luar 5 elemen, dominasi mereka, dan gunakan dengan mudah. Teknik petir yang bisa mematahkan teknik unsur apapun. Kultivasi petir yang akan memungkinkan kultivator untuk maju dalam level dan ranah melalui kesengsaraan petir. Petik 2. Terkejut, Su-han memandang Hao Ren yang masih mengatur napas dengan mata terpejam. Mungkinkah gulir bayangan pedang bayangan cahaya sama sekali bukan teknik 5 elemen atau teknik budidaya pedang tapi teknik budidaya petir? Teknik budidaya petir yang dapat menarik petir di alam dengan bantuan 5 elemen. Beberapa saat kemudian, Hao Ren membuka matanya. Sebuah cahaya muncul di matanya sebelum kembali ke kedalaman tubuhnya. Su-han, apakah aku membuat terobosan? Tanya Hao Ren. Biarkan aku melihat, Su-han memaksakan ekspresi tenang ke wajahnya sebelum berjalan dan mengambil lengan Hao Ren di tangannya. Kelima elemen itu ditempatkan secara merata di tubuhnya, murni dan bersih. Meskipun esens alam masih lemah, dia telah meletakkan dasar yang kuat untuk budidaya di masa depan. Setelah kekuatan awal oleh petir surgawi, 5 elemen di tubuhnya tidak lagi kacau tetapi terorganisir dengan baik. Semakin banyak Su-han memeriksanya, semakin mengejutkan dia. Dia sangat terkejut bahwa dia lupa untuk melepaskan lengan Hao Ren. Bagaimana? Melihat Su-han tidak melepaskan lengannya, Hao Ren bertanya dengan cemas. Oh, kamu baik-baik saja, jawab Su-han dan melepaskan lengannya. Jari-jarinya halus dan lembut seolah-olah tanpa tulang. Cemas tentang kemajuan kultivasinya, Hao Ren tidak mengambil kesempatan untuk menikmati perasaan dipegang olehnya. Jika itu pria lain, dia akan berada di samping dirinya sendiri sementara Su-han memegang lengannya begitu lama. Hanya oke. Hao Ren kecewa. Dia telah memfokuskan semua perhatiannya untuk mengarahkan kilat di tubuhnya dan bekerja keras untuk menjaga energi agresif tetap terkendali. Namun, kata-kata Su-han membuatnya terdengar tidak penting. Tentu saja, jika Su-han tidak memperingatkannya, Hao Ren tidak akan mempersiapkan diri dan mungkin meridiannya dihancurkan oleh petir surgawi. Gulir bayangan pedang membelah cahaya berbeda dari teknik yang aku kembangkan. Namun, aku bisa merasakan bahwa kekuatan kamu masih lemah, dan kamu baru saja mencapai setengah tingkatkan, Su-han menjelaskan. Setengahkan level. Hao Ren membeku sejenak. Tubuhmu telah meningkat, tetapi natur esens kamu tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai penggarap tingkatkan. Esensi kamu sangat murni, tetapi sangat lemah sehingga hampir tidak terlihat. Su-han tidak menutup-nutupi kata-katanya. Dengan semangatnya yang basah, Hao Ren menghela nafas. Sepertinya gulir bayangan pedang bayangan cahaya adalah teknik budidaya petir yang sangat kuat, tetapi kamu harus diuji oleh petir surgawi setiap kali kamu memajukan wilayah kamu.
Petir surgawi akan semakin kuat setiap kali. Jika kamu tidak bisa mempertahankannya, kamu akan menjadi abu. Su Han melanjutkan. Berubah menjadi abu. Hao Ren, yang telah senang dengan ketinggian kerajaannya, tiba-tiba merasa seperti hatinya hancur. Dan tidak ada yang bisa membantumu memblokir kesengsaraan petir, termasuk saudara Lu. Light Shadow Splitting Sword Light Scroll adalah teknik budidaya 5 elemen, dan kamu akan baik-baik saja jika kamu maju perlahan. Namun, kamu harus mengambil risiko jika kamu ingin meningkatkan kerajaan kamu, kata Su Han. Hao Ren melakukan beberapa perhitungan dan berpikir, karena hanya menurunkan 5 elemen menjadi 7% telah memicu kesengsaraan petir, maka. Selain itu, gulir bayangan-bayangan membelah cahaya mengharuskan kamu untuk mengolah 5 elemen secara bersamaan. Setelah kamu mencapai level Zen, jika kamu ingin melanjutkan, kamu harus menemukan Mystic Crystal. Namun, sulit untuk menemukan 5 elemen Mystic Crystal saat ini, kata Su Han. Kata-kata Su Han mengingatkannya akan masalah yang mungkin dia hadapi di masa depan. Dia tidak mempertimbangkan kristal mistik ketika dia memilih gulir bayangan pedang bayangan cahaya. Pokoknya, kamu masih jauh dari itu. Mungkin kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Su Han ringan. Di satu sisi, dia ingin memberikan lebih banyak peringatan kepada Hao Ren. Di sisi lain, dia merasa Hao Ren tidak akan bisa mencapai ranah tinggi. Dia tahu bahwa pikirannya bertentangan, tetapi dia merasa seperti itu adalah tanggung jawabnya untuk memperingatkannya. Suasana hati Hao Ren naik dan turun dengan kata-katanya. Dia memeriksa arlojinya sebelum berdiri dan berkata, waktu hampir habis. Aku harus pergi sekarang. Oke. Su Han mengangguk. Hao Ren berjalan ke pintu ketika Su Han berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang Qin Shaoyang. Selama kamu mengenakan kalung yang aku berikan kepada kamu, dia akan tahu bahwa kamu berada di bawah pengawasan aku dan tidak akan berani menyentuh kamu. Tentu saja, segalanya akan menjadi rumit setelah kamu mencapai level Kan. Aku belum menembus level Kan, kan? Hao Ren menoleh dan bertanya padanya. Jika aku mengatakan kamu tidak, maka kamu juga tidak. Su Han melemparkan kata-kata kepadanya ketika dia berdiri di samping meja dengan kepalanya menghadap ke jendela. Memikirkan kata-kata Lu Linlin, Hao Ren terdiam beberapa saat sebelum pergi. Su Han satu tingkat lebih tinggi dari Qin Shaoyang dalam hal ranah. Namun, Su Han, yang adalah seorang kultivator yang rajin tetapi pejuang yang tidak berpengalaman, mungkin bukan tandingan Qin Shaoyang dalam hal kekuatan tempur. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan antara inspektur, dan itu bukan tempatnya untuk ikut campur. Dia hanya berpikir bahwa Su Han terkadang terlihat kesepian. Menghela nafas sedikit, Hao Ren berjalan keluar dari gedung administrasi. Karena dia meninggalkan semua bahan pelajaran di rumah Zhao Yanzi kemarin sebelum dia pergi ke distrik seni dengannya, dia pergi ke rumahnya hari ini dengan tangan kosong. Seperti sebelumnya, dia tiba di rumah Zhao Yanzi sekitar 5:30, dan dia bisa mencium aroma hidangan yang menggiurkan. Orang-orang, yang paling dikagumi dan dihargai Hao Ren, adalah mereka yang memiliki keterampilan memasak yang sangat baik, dan Zhao Hongyu tidak diragukan lagi salah satu dari mereka. Namun, ketika dia mendorong membuka pintu dan masuk, dia menemukan bahwa rumah itu penuh sesak. Selain Zhao Yanzi dan orang tuanya, ada paman ketiga Zhao Yanzi, Lu Qing yang berambut putih dan ramah, penatua Sun pendek dalam pakaian tradisional, dan banyak lainnya. Selain itu, sekelompok besar pengawal berjas hitam berdiri di sekitar sofa. Lu Qing mengangguk pada Hao Ren ketika dia melihatnya masuk, dan kerutannya menunjukkan bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Ren, kamu bisa pergi dan makan malam bersama si. Kami berada di tengah-tengah diskusi, kata Zhao Hongyu kepada Hao Ren. Oke, jawab Hao Ren sebelum berjalan ke meja makan. Zhao Yanzi sudah ada di meja, makan diam-diam sendirian. Hao Ren berjalan dan duduk di sampingnya sebelum mengisi mangkuknya dengan nasi. Zhao Yanzi tidak melihatnya. Telinganya menajam ketika dia mendengarkan dengan penuh perhatian pembicaraan di ruang tamu. Kali ini, Samudra Barat dipersiapkan dengan baik. Dikatakan bahwa Patua Zeng, yang belum keluar dari budidaya pengasingan selama ratusan tahun, akan muncul. Aku pikir mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong, kata seorang penatua, yang tidak dikenal Hao Ren. Jika mereka ingin bertarung, maka kita akan bertarung. Kami tidak takut pada mereka. Zhao Kuo berteriak. Penatua Zhao, diamlah. Seorang penatua wanita dalam pakaian sederhana berwarna nila menatapnya dengan matanya. Zhao Kuo langsung tutup mulut, meski hanya sementara.
Aku pikir kita dapat menyetujui semua yang mereka minta kecuali satu hal yang berkaitan dengan Zi. Penatua Sun pendek memandang ketika dia duduk di sofa dan berkata kepada orang-orang di ruangan itu. Tapi kali ini, Raja Naga datang sendiri dan mengundang Penatuamu yang belum keluar selama lebih dari 300 tahun. Apapun yang diinginkan Samudra Barat, mereka harus mempertimbangkan kekuatan klan elemental naga kayu dan tidak akan cukup berani untuk terlibat dalam perkelahian, kata seorang penatua yang lebih muda. Penatuamu sendirian dan tidak mewakili klan elemental naga kayu. Yang paling bisa dia lakukan adalah mengejutkan mereka di pesta ulang tahun. Namun, ia akan kembali ke gunung pada akhirnya. Klan elemental naga kayu suka bersembunyi di gunung dan hutan dan tidak ingin melibatkan diri dalam konflik kita. Aku tidak berpikir hal yang berkaitan dengan Mes. Zi akan menyebabkan pertempuran besar-besaran, tetapi konflik mengenai wilayah tidak dapat dihindari. Mereka telah lama memperhatikan Hexi City, dan mereka berharap untuk mengambil alih Danau Dongting juga. Mereka berjuang untuk wilayah. Hao-Ren mulai berkeringat saat dia mendengarkan percakapan mereka. Jika dia tidak tahu bahwa mereka adalah naga abadi, diskusi mereka dan orang-orang berpakaian hitam yang mengenakan kacamata hitam di belakang mereka akan membuatnya percaya bahwa mereka adalah bagian dari mafia. Oke. Melihat bahwa tetua hendak berdebat satu sama lain, Zhao Guang mengangkat tangannya dan berkata, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan mundur tentang masalah Zi. Adapun pembagian wilayah, mereka adalah masalah yang bisa kita negosiasikan. Bagaimanapun, kekuatan berbicara paling keras tentang masalah ini, dan kita perlu mempertimbangkan pendapat Raja Naga setempat juga. Zhao Guang memandang sekeliling pada para tetua dan berkata, Tetua Sun, kamu terus mengawasi situasi di Ocean City Timur. Penatua Liu, kamu bepergian ke Danau Dongting dan kota Hexi dan berteman dengan Raja Naga setempat. Penatua Lu, tanggung jawab kamu saat ini adalah untuk menjaga Linlin dan Lily dengan baik yang akan menjadi penegakan kuat jika kita harus bertarung dengan Samudera Barat. Penatua Su, kamu bertanggung jawab atas urusan internal Istana Naga. Zhao Guang mengeluarkan instruksi secara terorganisir. Dia adalah pemimpin sejati. Para tetua mendengarkan instruksi dengan kepala menunduk ketika serangkaian ketukan terdengar. Siapa itu? Waspada, Zhao Hongyu bertanya. Penasihat kelas Zhao Yanzi. Aku di sini untuk kunjungan tindak lanjut. Sebuah suara menjawab. Bab 150. Zhao Hongyu menepuk kepalanya, aku lupa tentang itu. Dia dengan cepat menoleh ke tetua dan berkata, Penatua Lu, Penatua Sun, tolong tetap di belakang. Sisanya bisa pergi. Akan lakukan, Ratu Naga. Para tetua semua dengan lembut membungkuk pada Zhao Hongyu dan terbang keluar dari jendela belakang, menerangi seluruh ruangan dengan banyak lampu warna yang berbeda. Datang, datang. Zhao Hongyu bergegas menuju pintu. Dia membuka pintu dan berkata, Mes. Luo, apa yang membawamu ke sini? Kunjungan rutin setelah ujian tengah semester. Aku memberitahu kamu minggu lalu. Luo Ying berjalan dengan ranselnya dan terkejut melihat dua tamu duduk di sofa dengan 8 pria berjas hitam dan kacamata hitam berdiri di belakang mereka. Ini adalah mitra bisnis suamiku. Mes. Luo, silakan duduk. Zhao Hongyu menyambut hangat Luo Ying ke ujung sofa. Luo Ying dengan hati-hati melihat bagian dalam rumah sebelum melihat Penatua Lu dan Penatua Sun. Lu Qing mengenakan pakaian modern, tetapi Penatua Sun mengenakan pakaian tradisional berwarna coklat. Satu penuh dengan rambut putih, dan yang lainnya sehat dan lembut. Mereka berdua duduk bersama membuat Luo Ying merasa masam dan gelisah, dan 8 pria kuat berjas hitam yang berdiri di belakang mereka membuatnya tidak nyaman. Luo Ying telah berurusan dengan siswa dan orang tua sebelumnya, tetapi tidak pernah situasi seperti ini. Dia sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Bapak, Zhao, kami pergi sekarang karena ada tamu di sini. Diskusi bisnis kami dapat berlanjut beberapa hari lagi. Penatua Sun berdiri dan berkata kepada Zhao Guang. Biarkan aku keluar, kata Zhao Guang. Tidak perlu. Penatua Sun melambaikan tangannya dan berjalan keluar pintu dengan para pria berjas hitam. Lu Qing mengikuti dan pergi pada saat yang sama. Para remaja putra berjas hitam ini adalah murid junior dari Penatua Sun. Mereka membantu mengurus bisnis di East Ocean City dan membantu menjalankan tugas kadang-kadang. Mereka biasanya mulai sebagai pengawal dan penjaga keamanan. Karena keterampilan mereka belum berkembang, mereka tidak bisa lari dan terbang dengan kecepatan kilat seperti tetua. Karena itu, ketika Luo Ying tiba-tiba muncul untuk kunjungan rutin,
mereka hanya bisa mengikuti Penatua Lu dan Penatua Sun dan berjalan keluar dari rumah. Luo Ying menatap pria tanpa emosi dengan jas hitam dengan mengejutkan dan bertanya pada Zhao Hongyu dengan hati-hati, apakah ada yang salah dengan bisnis ini? Mereka hanya mitra kami dalam bisnis, jawab Zhao Hongyu samar-samar dan memberi Luo Ying secangkir teh, mes. Luo, kamu pasti lelah. Ini sudah sangat terlambat, dan kamu masih harus menyelesaikan kunjungan rutin. Aku tidak bisa berkunjung siang hari karena kalian berdua bekerja, kata Luo Ying ketika dia melihat interior rumah sekali lagi. Dia menyadari bahwa rumah Zhao Yanzi tidak semewah rumah-rumah lain yang dia kunjungi dan berpikir bahwa keluarga Zhao Yanzi hanyalah keluarga yang mampu. Namun, sepertinya bisnis ayah Zhao Yanzi pasti menghadapi masa-masa sulit. Orang-orang berjas hitam mungkin ada di sini untuk menagih hutang mereka. Mungkin itu sebabnya Zhao Yanzi belum belajar dengan baik. Masalah keluarga memang memengaruhi anak-anak, pikirnya. Zi, penasihat kelasmu ada di sini untuk kunjungan rutin. Kemarilah. Zhao Hongyu melambaikan tangannya di meja makan. Oh, Zhao Yanzi meletakkan sumpitnya dan berjalan perlahan. Hao Ren ragu-ragu sebentar dan memutuskan untuk mengikutinya. Luo Ying telah bertemu Hao Ren sebelumnya, dan dia memiliki kesan buruk tentang dia sejak Hao Ren tidak dapat berkonsentrasi selama pertemuan orang tua guru sama sekali. Hai, Mes. Luo, kata Zhao Yanzi. Luo Ying mengangguk. Apakah Zi baik-baik saja di sekolah? Zhao Guang berjalan ke arah mereka sambil memegang secangkir teh. Dia sedikit cemberut karena dia khawatir tentang pesta ulang tahun Zi, tetapi Luo Ying, yang sangat jeli, berpikir bahwa dia khawatir karena kegagalan dan hutang bisnis. Kalian tidak menghadiri pertemuan orang tua guru terakhir kali, dan aku sudah ingin membicarakan hal ini sejak saat itu, kata Luo Ying. Tapi dia cukup berhasil dalam ujian, bukan? Zhao Guang duduk dan bertanya. Zhao Yanzi dan Hao Ren juga duduk bahu-membahu di sofa di tengah ruangan. Kunjungan ini bukan tentang nilai. Ini tentang masalah hubungan awal, kata Luo Ying. Hubungan awal. Zhao Hongyu dan Zhao Guang bertanya bersama, bingung. Aku tahu bahwa dia tidak memberitahumu apa-apa tentang ini. Luo Ying memandang Hao Ren sebelum berpaling ke pasangan yang sudah menikah dan berkata, Zhao Yanzi cukup terkenal di sekolah dan banyak anak lelaki menyukainya. Baru-baru ini, banyak anak laki-laki telah memberikan hadiah kepadanya sejak hampir ulang tahunnya. Setelah mendengar penasihat kelas berbicara, Zhao Yanzi cemberut bibirnya dan menatap Hao Ren seolah-olah dia bertanya kepadanya mengapa dia masih belum memberinya hadiah. Semua hadiah ulang tahun, kartu, dan surat cinta yang didapatnya dari anak-anak lelaki di sekolah sudah dibuang ke tong sampah. Aku bahkan mendengar desas-desus bahwa dia bertemu dengan seorang pria yang bukan dari sekolah kita. Pria itu memanjat dinding untuk melihatnya, Luo Ying melanjutkan. Oh. Zhao Hongyu dan Zhao Guang mulai serius. Nama anak laki-laki itu adalah Hao Ren, dan dia berasal dari City Northwest High School. Aku mendengar bahwa dia tampan dan jago basket. Kamu pikir gurumu tidak tahu apa-apa, tapi kami benar-benar tahu segalanya. Bagian terakhir dari kalimat Luo Ying diarahkan pada Zhao Yanzi. Hao Ren. Zhao Guang dan Zhao Hongyu memandang Hao Ren dan merasa lega. Namun, wajah Zhao Yanzi mengungkapkan rasa malunya. Dia terus mengatakan bahwa dia tidak menyukai Hao Ren, tetapi Luo Ying membuatnya terdengar seperti dia jatuh cinta dengan Hao Ren. Setelah Luo Ying melihat reaksi Zhao Guang dan Zhao Hongyu, dia berkata dengan serius, masalah cinta anak anjing tidak bisa diabaikan. Dan tentang orang ini bernama Hao Ren, aku sarankan kamu bekerja sama dengan sekolah dan memeriksanya. Zhao Hongyu melirik Zhao Yanzi, dan wajah Zhao Yanzi memerah seketika. Saat ini, belajar itu sangat penting. Cinta anak anjing tidak boleh diizinkan. Nilai-nilai Zhao Yanzi mulai menjadi lebih baik, dan sebagai orang tua, kamu tidak boleh hanya fokus pada bisnis kamu dan mengabaikan pendidikan anak kamu. Luo Ying memandang Zhao Yanzi dan orang tuanya saat dia terus berbicara. Apa, bagaimana dengan bertunangan? Tiba-tiba Zhao Hongyu bertanya saat dia menyela. Bertunangan. Pikiran Luo Ying menjadi kosong ketika dia berkata, apakah ini lelucon? Zhao Yanzi hanya di kelas 8. Apa yang kamu maksud dengan bertunangan? Apa yang kamu pikirkan sebagai orang tua? Baiklah, Mes. Luo. Kami mengerti. Zhao Guang mengangkat tangannya dengan tenang dan bertanya, apakah Zi memiliki perilaku buruk lainnya di sekolah? Perilaku buruk lainnya, iya, dia tidak mendengarkan ceramah. Dia suka mengobrol di kelas, membaca komik di kelas, dan bahkan melewatkan kelas kadang-kadang untuk keluar dan bermain. Dia bahkan membawa temannya,
Sueling, bersamanya. Selain itu, dia selalu bertengkar dengan anak laki-laki selama pelajaran olahraga. Suatu hari, ketika dia sedang makan siang, dia dengan sengaja menumpahkan sup ke pakaian gadis itu dari kelas lain. Luo Ying terus mencatat perilaku buruk Zhao Yanzi, dan itu membuatnya tampak buruk. Hao Ren sedikit memutar kepalanya ke arah Zhao Yanzi. Wow, jadi Zhao Yanzi berperilaku buruk di sekolah. Pikirnya. Wajah Zhao Yanzi berubah dari pucat menjadi merah, lalu dari merah ke hitam, dan kemudian dari hitam ke hijau. Akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi berdiri dan berteriak, "Mes! Luo! Itu karena mereka datang padaku dulu. Baik. Haruskah aku membiarkan mereka menggertak aku dan tidak melakukan apa-apa? Oh ya, dan satu hal lagi. Dia banyak berbicara kepada guru," kata Luo Ying perlahan. Bam! Zhao Yanzi melemparkan kipas lipat kecil ke sofa dan berjalan menuju tangga. Hao Ren berdiri dengan cepat tanpa menunggu sinyal Zhao Hongyu dan naik tangga juga. Bang! Zhao Yanzi pergi ke lantai 2 dan membanting pintu dengan sengaja. Zhao Hongyu, yang ada di ruang tamu di lantai bawah, tersenyum canggung dan berkata, "Mes! Luo, tolong jangan pedulikan dia." Hao Ren pergi ke lantai 2 dan berjalan ke pintu yang memiliki tanda pintu babi di atasnya. Dia mencoba memutar pegangan pintu dan menemukan bahwa itu terkunci. "Zi!" teriak Hao Ren dari luar ruangan, tapi Zhao Yanzi tetap diam di dalam. 5 esensi elemental, serap. Hao Ren meletakkan tangannya di pegangan pintu logam dan menggunakan Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll saat dia menyerap beberapa elemen logam dan melonggarkan mekanisme kunci pintu. Pintu terbuka. Hao Ren melihat Zhao Yanzi berbaring di tempat tidurnya, dan matanya merah. "Apa yang salah? Apakah kamu menangis?" Hao Ren menutup pintu dan bertanya sebelum berjalan menuju tempat tidur. "Bukan urusanmu." Zhao Yanzi melempar bantal ke arah Hao Ren dan berkata dengan nada sedih. "Seberapa berbahaya bantal itu?" Hao Ren menangkap bantal itu dengan mudah dan melemparkannya ke samping sambil terus berjalan ke arahnya. "Aku akan berhenti berbicara dengan kamu jika kamu mengambil satu langkah lagi." Zhao Yanzi tiba-tiba duduk langsung dari tempat tidur dan berkata kepada Hao Ren dengan marah. Hao Ren terancam, dan yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya dan berdiri diam seolah dia menyerah. Zhao Yanzi berbalik dan berbaring di tempat tidur sekali lagi, meninggalkan Hao Ren dengan pandangan tipis di punggungnya. "Aku adalah murid yang buruk juga." Hao Ren berdiri di tempat sementara dia berbicara kepadanya dengan lembut. "Ya, tentu. Siapa yang akan percaya itu? Kamu pasti murid yang baik. Atau yang lain kenapa kamu begitu pandai belajar?" Zhao Yanzi menggeram saat dia masih menghadap ke dinding. "Tidak. Serius. Nilai aku baik-baik saja, tetapi aku tidak pernah mendengarkan guru aku. Aku selalu memberi mereka sakit kepala. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu bisa pergi ke SMA North City First dan bertanya." "Hah? Siapa yang peduli dengan masa lalumu?" Zhao Yanzi terus berteriak. Pembicaraan terhenti. "Apakah aku murid yang buruk?" Zhao Yanzi berhenti sejenak dan bertanya tiba-tiba. "Tidak. Kamu cerdas, baik, dan imut." Sekarang, Hao Ren tidak punya pilihan selain mengatakan hal-hal baik. "Aku bukan murid yang baik. Aku benci murid yang baik," teriak Zhao Yanzi. "Ah, aku punya peluang 50%, dan aku memilih yang salah," pikir Hao Ren. "Aku tahu kamu menyukai siswa yang baik." Tiba-tiba Zhao Yanzi berkata dengan marah. "Oh, mengapa?" tanya Hao Ren. Dia tidak bisa mengikuti perkembangan pikiran Zhao Yanzi. Presiden kelas itu. Bukankah dia murid yang baik? Cerdas, baik, dan lucu. Zhao Yanzi berkata dengan marah. "Yah, ada apa dengan kecemburuan itu?" Hao Ren tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Ah, bagaimana kamu bisa masuk?" Zhao Yanzi tiba-tiba berbalik dan bertanya. Suara mendesing. Energi pedang abu-abu muncul di telapak tangan Hao Ren. Mata Zhao Yanzi melebar, dan semua air mata hilang seolah-olah menguap. Kamu sudah mencapai level kan? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku."